Ya, oke. Lanjut ya. Jadi hadis tadi yang kita baca itu adalah hadis doif, tapi mempunyai makna yang benar karena tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran ataupun Sunnah, ya. Tapi periwayatannya gitu ada yang doif, ya. Cuma maknanya benar gitu ya. Karena ada juga ayat Al-Quran di surat An-Naba ayat 36 yang artinya sebagai pembalasan dari Robmu dan pemberian yang cukup banyak. Nah, terus ada juga surat Ar-Rahman yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi kebaikan apa yang kamu lakukan, kebaikan itulah yang akan kamu dapatkan. Ada yang bilang senyum itu adalah sedekah. Ya, sedekah dengan senyum boleh, tapi nanti balasannya juga kamu dapat senyum, ya. Kamu kan pengennya kaya, pengennya banyak uang. Ya kalau kamu pengennya kaya, bersedekah dengan harta, nanti kamu dapat harta lagi yang lebih berkah dari Allah. Kalau kamu sedekahnya senyum, insya Allah dapat senyum juga. Ya, karena balasan kebaikan sesuai dengan kebaikan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan juga. Kebaikan kamu berupa senyuman, nanti dapatnya senyuman. Kecuali Allah berkehendak lain tentunya ya. Tapi keumuman, apa yang kamu lakukan itulah yang kamu dapatkan. Ketika kamu menghargai orang, maka balasannya adalah orang menghargai kamu. Ketika kamu mencintai seseorang, balasannya mungkin orang itu akan mencintai kamu karena Allah. Ketika kamu mencintai karena Allah, dia juga mencintai karena Allah. Ketika kamu memberikan ia harta, maka kamu akan mendapatkan harta. Ketika kamu berbuat baik dengan kekuasaan kamu, kamu akan ditolong dengan kekuasaan dari orang lain atau dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Adapun ar-rahiq al-maktum adalah khamar di surga atau minuman di surga. Al-rahiq sendiri adalah khamar atau minuman keras, minuman beralkohol. Kalau di dunia ini minuman keras ya, khamar yang murni atau minuman yang masih asli, tidak mungkin dipalsukan. Adapun al-maktum artinya dilak atau dikunci yang hanya bisa dibuka oleh pemiliknya, menunjukkan bahwa minuman tersebut adalah minuman yang sangat spesial. Ada juga yang menyatakan bahwa minuman tersebut ditutup dengan minyak misk. Sungguh kenikmatan yang luar biasa. Pengertian ini disebutkan dalam kitab A'un Al-Ma'bud 577. Pembahasan lainnya bisa dilihat dalam kitab Minhah Al-Alam karya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ya. Oke tuh, jadi tuh tadi tuh ternyata yang hadis tadi kita bacakan itu hadis doif, namun maknanya tidak melenceng dari dalil-dalil yang syar'i. Selanjutnya adalah bermajelis ilmu menjelang berbuka demi mengisi waktu luang ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mengajarkannya satu sama lain, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan, akan dinaungi rahmat atau kasih sayang, dan akan dikelilingi para malaikat Allah dan akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya." Masya Allah. Jadi anjuran, kenapa dianjurkan untuk bermajelis ilmu atau berkumpul untuk mempelajari agama tuh ya, ketika mau berbuka puasa. Jadi jangan nonton lawak, apalagi lawaknya ada yang buka aurat, joget-joget, musik-musik, nyanyi-nyanyi, ya nggak manfaat ya, nggak bermanfaat. Lebih baik ini nih bermajelis ilmu, mempelajari agamanya Allah dengan orang-orang. Kita bisa bermajelis ilmu dengan keluarga kita, bisa dengan orang-orang di masjid, mungkin dengan tetangga-tetangga kita. Yang manfaatnya, faedahnya apa nih? Ketika ada orang yang bermajelis ilmu kayak gini, maka Allah akan memberikan ketenangan di dalam hatinya. Mahal banget nih ketenangan. Ketika seseorang tidak tenang, hatinya gelisah, maka hidup itu kayak nggak enak. Apa aja nggak enak. Ketika kita tidur dalam keadaan gelisah, nggak enak. Contohnya ketika kita punya utang. Kita punya utang, dikejar-kejar rentenir. Mau tidur kasurnya spring bed, empuk. Terus spraynya wangi. Tapi kita dikejar-kejar orang. Rentenir. Kita punya hutang. Nggak tenang hati. Nggak bisa tidur. Kita disuguhkan makanan yang beragam, makanan enak banget, yang kita paling suka, tapi kita lagi dikejar-kejar rentenir, nggak selera makan, nggak mau makan, takut. Terus kita disuguhkan istri kita, misalnya pasangan kita yang halal, yang sah misalnya,
Istri kita berdandan dengan sangat cantik, nggak dilirik. Kenapa pusing abang naik banyak utang? Artinya apa? Nggak tenang. Ketika hatinya nggak tenang, maka kenikmatan nggak kelihatan. Ya, makanya siapa yang bermajelis ilmu tenang, tenang. Makanya kita sering kan lihat kalau sholat Jumat banyak orang yang tidur. Kenapa? Saking tenangnya hatinya, masya Allah. Tidur sambil duduk bisa loh. Kenapa? Karena tenang hatinya. Tapi itu nggak bener ya, nggak baik gitu ya, nggak baik. Sebaiknya kalau lagi sholat Jumat dengerin, jangan sampai tidur, ya. Tapi ya, wallahu alam, ya. Kalau menurut Bapak sih kalau lagi sholat Jumat sebaiknya jangan tidur. Tapi kalau kalian, saya sudah berusaha Pak, saya sudah berusaha melek, tapi tidur-tidur juga Pak, ngantuk banget nggak ketahan. Ya wallahu alam sih, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita semua. Terus siapa yang melakukan majelis ilmu ini umum ya, nggak cuma di bulan puasa. Ini hadis umum, sakinah. Berarti kalau sakinah di bulan puasa, sakinahnya berlipat-lipat. Juga akan dinaungi rahmat, kasih sayang Allah. Ya, kalau udah disayangi Allah, kamu mau apa? Allah akan beri. Kamu ada yang mengusik, ada yang menakuti kamu, ada yang mengkhawatirkan kamu, Allah akan atasi. Wah, masya Allah. Kalau udah dirahmati Allah, gampang urusan. Ya, ini dengan bermajelis ilmu nih. Dan kamu akan dikelilingi oleh para malaikat yang selalu menyebut-nyebut kamu. Viral kamu, viral nama kamu tuh. Disebut-sebut bukan sama YouTuber, bukan artis, bukan di TV, bukan di YouTube, bukan trending di dunia, tetapi kamu viral di antara kalangan para malaikat. Masya Allah. Kan nanti ketika jasad kita keluar, lalu dibawa, kalau kita nih orang baik, malaikat akan membawa kita ke langit. Di pintu langit ada penjaganya, lalu yang membawa jasad kita, penjaga langit berkata, siapa kamu? Saya malaikat pencabut nyawa, kata yang mencabut nyawa. Dengan siapa kamu? Saya bersama Fulan bin Fulan. Ya, disebutkan nama kita yang paling baik. Ya, kalau kita seorang muslim, orang yang bertakwa kepada Allah, disebutkan nama kita yang paling baik. Ntar malaikat kenal tuh, oh iya tuh dia, saya tahu tuh orang soleh. Dikenal sama malaikat, dibukain pintunya, masya Allah. Ntar naik lagi terus, naik ke atas langit gitu ya, sampai nanti dikembalikan lagi arwah kita ke bumi, ke jasad kita, ke dalam kubur kita, dikembalikan lagi tuh, karena surga belum buka surga, masih pre-order, tiketnya udah dibagikan tapi belum dibuka surganya. Ntar nungguin Nabi Muhammad yang buka duluan, ya. Nah itu kalau kita orang baik. Tapi kalau kita orang jahat, ketika kita diangkat ke langit, ditanya sama malaikat, siapa? Saya malaikat pencabut nyawa, bersama siapa kamu? Fulan bin Fulan, disebutin namanya yang paling jelek ketika di dunia. Terus yang malaikat nggak kenal, nggak dibukain pintunya. Akhirnya dilemparin tuh arwah kita yang jahat itu kembali ke bumi dalam keadaan terhina, dilempar, nggak dianterin. Nggak, kalau orang baik kan dianterin, dituntun, silakan turun, silakan, hai jiwa yang baik silakan melangkah, silakan turun, silakan naik. Kalau yang jahat nggak begitu, lempar aja udah, turun ya, gitu. turun. Nah, lu dasar lo jiwa yang jahat ya. Semoga kita tidak menjadi jiwa yang jahat. Semoga kita Allah jadikan orang-orang yang jiwanya baik. Amin. Terus menyibukkan diri dengan doa ketika menunggu berbuka. Nah nih penting juga nih, menyibukkan diri dengan berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Ada 3 jenis orang, ada 3 kelompok orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama, pemimpin yang adil. Kalau kamu pemimpin yang adil, doa kamu nggak akan ditolak. Ini susah ya. Makanya karena tingkat kesusahannya itu, maka hadiahnya juga keren. Doa yang tidak ditolak. Kamu nggak butuh uang, kamu nggak butuh harta, kamu tinggal minta, ada. Itu tuh. Kalau kamu jadi pemimpin yang adil, kamu berdoa, Allah kabulkan. Terus yang kedua, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi ketika orang yang berpuasa sampai berbuka, tuh diijabah tuh. Ketika lagi puasanya tidak ditolak doanya, dan ketika berbukanya juga menjadi momen yang baik untuk berdoa. Yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi. Tuh hati-hati ya. Doa orang yang terzolimi. Ketika ada orang yang terzolimi atau tersakiti atau tertindas, doanya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah.
Walaupun dia meminta keburukan akan dikabulkan. Hati-hati. Ada orang naik motor, bising suaranya gitu. Terus banyak orang yang nggak suka, merasa telinganya ini terzolimi gitu dengan suara bising itu yang nggak biasa itu. Terus ketika itu mereka mengucap, meninggal kamu. Nah, atau dia mengatakan, celaka kamu, semoga sambar petir, sambar geledek. Nah itu jadi doa, hati-hati tuh. Doa orang yang terzolimi, doa itu emang nggak baik kan. Sumpah serapah lah, doa yang nggak baik itu kita sebut aja sumpah serapah. Sumpah serapah itu memang perlakuan yang nggak baik. Tapi ketika dilakukan oleh orang yang terzolimi, maka itu boleh. Meskipun memaafkan, ketika kita sedang terzolimi, memaafkan orang yang menzolimi kita itu lebih baik. Tapi kalau mau sumpah serapah itu boleh. Buat orang yang terzolimi, khusus orang yang terzolimi nih. Makanya hati-hati sama hak orang lain. Jangan sampai kita menzolimi orang lain. Ya taruhlah kita nggak takut sama orang itu. Timbang cuma orang kecil, kurus kecil, cungkring begitu nggak takut. Mau ngomong apa nggak ngepek. Jangan lihat orangnya dong. Lihat Tuhannya. Tuhannya adalah Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha berkuasa. Allah yang maha kuat. Allah yang maha segalanya. Itu Tuhannya tuh. Tuhannya dia, Tuhannya kita, Tuhannya dia, dan Tuhannya seluruh manusia. Ya, kamu nggak takut sama dia, tapi kalau kamu menzolimi dia dan dia berdoa mengangkat tangannya ke langit kepada Allah, maka kamu nggak lagi berurusan sama si cungkring, si lemah, si jelek itu, enggak. Tapi kamu berurusan sama Allah yang sudah menciptakan dia. Bisa menang kira-kira kamu lawan Allah? Sudah pasti nggak akan bisa. Makanya hati-hati ya. Banyak-banyak meminta maaf lah, mudahkan mulut kita nih untuk mengatakan kata maaf, karena perilaku kita nggak jarang sih menyakiti hati orang. Kalau gengsi untuk ngomong maaf, ngeri deh, ngeri. Kita nggak pernah tahu ya isi hati seseorang. Bisa jadi dia bilang di luar dia nggak apa-apa, tapi di dalam hati dia mengutuk, dia sumpah serapah, dia ngata-ngatain. Bisa jadi karena kezoliman kita, tentunya kita cuma gitu doang, lebay banget sih lu, cuma begitu doang kata kita, kata dia mungkin sakit hati banget kan, nggak tahu kan. Oke, selanjutnya memenuhi adab-adab berbuka dan adab-adab makan saat berbuka. Udah dulu ya pembahasannya sampai sini dulu. Nanti next selanjutnya kita akan membahas tentang adab-adab ketika berbuka puasa. Oke, sekarang kita akhiri video hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.